Halo kakak-kakak semua, kita lanjutkan materi dari minggu kemarin ya, yaitu sorting. Mari kita mulai. Saat ini kita akan membahas mengenai bubble sort. Bubble sort adalah mekanisme saling menukar dua buah bilangan di dalam array untuk mencapai pengurutan. Bagaimana mekanismenya? Mari kita simak berikut ini. Pertama, ada array-nya. Di sini ada 5 elemen. Kemudian ada variabel temporary, counter i, dan status tukar. Pertama, tukar di-set dengan 0 karena belum ada pertukaran. I juga dimulai dari indeks ke 0. Maka, dua buah bilangan yang dibandingkan adalah ke I dan I plus 1, yaitu 0 dan 1. Kita lihat di sini, 34 lebih kecil dari 67. Tidak memenuhi syarat pertukaran, karena pertukaran akan terjadi jika yang depan lebih besar daripada yang belakang. Karena ini yang depan lebih kecil dari yang belakang, maka tidak terjadi pertukaran. Berikutnya untuk I sama dengan 1. Maka yang mengalami pertukaran adalah 67 dan 23. 67 lebih besar dari 23. Ya, maka terjadi pertukaran. Berikutnya, karena terjadi pertukaran, maka nilai tukar di-set sebagai 1. Kemudian untuk I sama dengan 2, maka 67 dengan 28. Apakah syaratnya terpenuhi? Ya, maka terjadi pertukaran. Untuk I sama dengan 3, maka 67 dan 98. Syaratnya tidak terjadi pertukaran karena 67 lebih kecil dari 98. Looping yang kedua akan dimulai dari awal lagi dengan status akhir dari looping yang pertama. Tukar di-set kembali menjadi 0. I dimulai dari 0. Maka 34 dan 23. Apakah terjadi pertukaran? Iya. Maka lakukan pertukaran. Setelah melakukan pertukaran, maka status tukar di-set menjadi 1. Kemudian, untuk I sama dengan 1, maka 34 dan 28. Memenuhi syarat? Iya. Lakukan pertukaran. Untuk I sama dengan 2, maka 34 dan 67. Memenuhi syarat? Tidak. Tidak perlu ada pertukaran. Untuk I sama dengan 3, 67 dan 98. Apakah memenuhi syarat? Tidak. Kemudian untuk looping yang ketiga, nilai tukar kembali di-set 0. I dimulai dari 0 kembali, maka 23 dan 28. Memenuhi syaratkah? Tidak.
Kemudian untuk I sama dengan 1, 28, dan 34. Memenuhi syaratkah? Tidak. Kemudian untuk I sama dengan 2, 34, dan 67. Tidak perlu ditukar. Untuk I sama dengan 3, 67, dan 98. Tidak perlu ditukar. Kita lihat di sini bahwa status tukarnya adalah 0. Maka ini pertanda bahwa looping berhenti. Maka selesailah metode bubble sort. Ini adalah kode programnya. Array-nya, deklarasi variabel, melakukan do while, status tukarnya diset sebagai 0, melakukan perulangan untuk menukar dua buah bilangan. Syaratnya, dilakukan pertukaran jika ada elemen ke I yang lebih besar dari elemen I plus 1. Lakukan pertukaran, status tukar diset dengan 1. Looping do while ini akan berjalan jika status tukarnya sama dengan 1. Maka jika status tukarnya sama dengan 0, maka looping do while akan berhenti. Mari kita bicara tentang efisiensi. Kita lihat di sini, misalkan untuk insertion sort dan selection sort, proses yang dibutuhkan adalah sebanyak n-1 ditambah n-2 ditambah n-3 dan seterusnya sampai 1. Misalkan n atau banyaknya elemen di dalam array adalah 5, maka banyaknya proses yang perlu dilakukan adalah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 menjadi 10. Sedangkan untuk bubble sort, untuk kasus terburuk, maka proses yang diperlukan adalah sebanyak n dikurangi 1 kuadrat. Maka misalkan banyaknya elemen adalah 5, maka proses yang dibutuhkan adalah 4 kuadrat, yaitu sama dengan 16. Selisihnya ada 6 proses. Jika hanya ada satu user, maka selisih hanya 6 proses saja. Namun, jika ada 1 juta user, maka selisihnya adalah 6 juta proses. Di mana jika satu proses adalah 1 detik, kebayangkan kakak? Maka 6 juta detik sama dengan 1666,67 jam. Bayangkan jika menunggu selama itu. Itulah mengapa perlu dipikirkan mengenai efisiensi. Jangan lupa untuk dikerjakan seperti sorting sebelumnya ya kakak. Sekarang kita akan belajar mengenai quicksort. Bagaimana mekanisme dari quicksort? Mari kita simak berikut ini. Di sini ada variabel-variabel yang diperlukan dalam quicksort, yaitu ada left, right, di mana ini adalah indeks dari elemen sisi paling kiri dan ini adalah indeks dari elemen sisi paling kanan. I adalah counter yang berjalan dari kiri ke kanan, sedangkan J adalah counter dari kanan ke kiri. Kemudian ada temporary untuk menukar bilangan. Nah, karena left dan right-nya adalah bernilai 0 dan 9, maka untuk nilai awal dari I dan J adalah sama, yaitu 0 dan 9. Maka bilangan yang diperiksa adalah 34 dan 18. Kemudian, aturan mainnya adalah mengumpulkan bilangan yang kecil ke depan dan bilangan yang besar ke belakang. Maka, jika elemen ke I lebih besar dari elemen
yang ada di right, di indeks right, maka I akan berhenti berjalan. Kemudian J akan berganti berjalan dengan aturan main. Jika elemen ke J adalah lebih kecil dari elemen ke left, maka J akan berhenti. Ketika I dan J berhenti dan kondisinya tidak dalam indeks yang sama, maka terjadi pertukaran. Setelah terjadi pertukaran, maka I dan J maju ke arah masing-masing. Kemudian diperiksa, apakah 67 lebih kecil dari 34? Iya, maka I berhenti. Kemudian giliran J untuk berjalan. 28 lebih besar dari 18, maka J maju. 67 lebih besar dari 18, maka J maju. 89 lebih besar dari 18, maka J maju. 15 lebih kecil dari 18, maka disinilah J berhenti. Terjadi pertukaran. Maka I dan J nilainya maju. 23 lebih kecil dari 34, I maju. 28 lebih kecil dari 34, I maju. Dan indeksnya sama dengan J, maka waktunya untuk terjadi perpisahan proses. Dibagi 2. Kerjakan dulu yang bagian depan. Left dan right-nya berubah menjadi 0 dan 3. I dan J-nya mengikuti 0 dan 3. Maka yang diproses adalah 18 dan 28. 18 lebih kecil dari 28, maka I berjalan. 15 lebih kecil dari 28, maka I berjalan. 23 lebih kecil dari 28 dan sudah bertemu dengan indeks J, maka terjadi perpisahan. 28 dianggap sebagai nilai yang sudah terurut di posisinya, maka sudah tidak perlu diproses lagi. Berikutnya diproses array yang ini. Left dan right menjadi 0 dan 2. Begitu juga dengan IJ-nya. 15 lebih kecil dari 23, berjalan, bertemu J, terjadi perpisahan dan 23 dianggap sebagai nilai yang sudah terurut di posisinya. Untuk kemudian array ini akan diproses lebih lanjut dengan aturan yang sama. Begitu pula dengan array yang ini akan menunggu giliran untuk diproses selanjutnya secara paralel oleh komputer. Ini adalah kode programnya. Menggunakan prosedur quicksort, deklarasi variabel, melakukan do while. Ini jika elemen ke I lebih kecil dari elemen ke right, maka I maju. Jika elemen ke J lebih besar dari elemen ke left, maka J maju. Jika kondisi berhentinya I lebih kecil dari J, lakukan pertukaran. I dan J maju. Dual ini akan dilakukan selama indeks dari I lebih kecil dari J. Ini adalah prosedur untuk menuliskan isi array ke layar.
Ini untuk memproses array yang dipisah dari left ke I. Dan ini adalah untuk memproses array yang dipisah dari J ke right. Nah, ini adalah array-nya. Prosedur tulis untuk menuliskan isi elemen array ke layar sehingga kita bisa tahu urutan yang terjadi. Mainnya, kita tulis kondisi awal array. Jalankan quicksort dari indeks 0 ke 9 sebagai left dan right. Berikutnya, ada yang disebut dengan quicksort dengan pivot tengah. Jadi pivot itu adalah tumpuan seperti halnya tumpuan kaki ketika melakukan dribble pada permainan basket. Maka di sini hanya berbeda di bagian referensi dari nilai yang dijadikan acuan. Nah, ini bagiannya. Di sini pivotnya adalah left right dibagi 2, maka diambil nilai tengahnya. Untuk lainnya sama, kecuali di bagian ini ada syarat tambahan. Bisa dilihat penjelasannya mengapa terjadi seperti ini. Dan di bagian syarat untuk pemrosesan array berikutnya untuk array di sebelah kanan. Untuk main dan menjalankannya sama ya, hanya beda di pivotnya saja. Inilah hasil sorting dari quicksort. Untuk array ini, maka untuk pivot pinggir hasilnya seperti ini, dan untuk pivot tengah hasilnya seperti ini. Tidak jauh beda pemrosesannya. Namun untuk urutan array ini dibalik, maka pivot tengah memiliki proses yang lebih panjang. Untuk urutan ini perbandingan pengurutannya menggunakan 2 buah jenis pivot. Dari 2 buah pivot ini kita bisa mempelajari bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan dalam hidup adalah kemampuan menerima ketidaksempurnaan itu sendiri. Jangan lupa untuk mengerjakan mari mencoba juga untuk quicksort ya kakak. Semoga materi hari ini dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.